Ya, saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Kak Bintang, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, komunikasi yang sehat antar pasangan. Dan kita nggak terasa ya, Kak Bintang, kita udah di segmen terakhir. Dari tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang pentingnya komunikasi antar pasangan ya. Mulai dari tadi sudah disebutkan gimana sih caranya kita menjalin komunikasi yang efektif. Tadi juga sudah disebutkan sebenarnya tujuan komunikasi antar pasangan itu beragam ya. Ada yang memang untuk komunikasi, kemudian motivasi, dan sekalian untuk menyalurkan emosi, begitu ya Kak ya. Dan tadi juga sempat dibilang kalau komunikasi yang sehat antar pasangan juga memberikan efek yang positif, produktivitas salah satunya gitu. Jadi ayo kita bangun komunikasi yang positif gitu ya dengan pasangan kita. Nah, mungkin tadi pemirsa di rumah sudah sempat sekalian mengkoreksi ya, kira-kira hubungan saya ini masuk ke kategori yang kurang efektif nggak sih komunikasinya gitu. Nah, mungkin boleh di-sharing Kak Bintang, tipsnya gimana kalau misalnya kita sudah merasa nih hubungan kita ada tendensi komunikasinya kurang sehat gitu. Apa yang bisa kita lakukan supaya tidak semakin runyam gitu kan komunikasinya? Gimana nih Kak dari psikolog? Iya, jadi kalau komunikasi itu kan seperti akar ya, akar dari segala macam hubungan kayak gitu, atau enggak bagaimana kita berhubungan dengan partner kita, pasangan kita gitu ya. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ya tadi Anitya meningkatkan. Kita harus mengetahui sebenarnya bentuk-bentuk komunikasi yang baik atau yang pas, yang tepat dalam suatu hubungan itu apa. Salah satunya adalah quality time itu penting. Quality time. Ya, quality time dengan pasangan itu penting. Memang sih kalau misalkan ketika kita menyalurkan komunikasi dengan via telepon, via misalnya WhatsApp, pesan itu oke. Cuma lebih oke lagi ketika kita meluangkan waktu untuk ketemu. Karena komunikasi secara langsung itu akan bagus sekali. Kita bisa melihat langsung ekspresi wajah pasangan kita gimana. Kita bisa langsung melihat mendengar apa yang dikatakannya. Terus kayak kita bisa secara intens berdekatan. Itu penting komunikasinya. Jadi akan terjalin komunikasi verbal dan non-verbal. Itu perlu ditingkatkan. Jadi ketika sudah merasa jenuh nih, aku kangen nggak ketemu lama, luangkanlah waktu untuk ketemu quality time. Kayak gitu. Kemudian bisa nggak kita menyampaikan mungkin ketidakpuasan kita selama ini terkait dengan komunikasi ke pasangan, itu perlu juga kan? Perlu juga. Jadi komunikasi akan terjalin kan ketika kita ketemu nih, kita bisa ungkapkan kepada pasangan kita bahwa saya nggak suka kamu kayak gini, bisa nggak dirubah. Tapi kalau misalkan memang pasangannya memang seperti itu, ya udah cari jalan tengah. Kayak gimana? Misalkan Nitya dengan pasangannya pingin ini, pasangannya pingin ini, harus ketemu jalan tengahnya. Dibuatlah komitmen sehingga kedepannya jangka panjangnya komunikasinya akan terjalin seperti itu. Terus kemudian kita sebaiknya bisa mengapresiasi pasangan kita. Apresiasi, itu penting. Apresiasi kan tidak hanya dengan memberikan barang-barang, itu tidak hanya kayak gitu. Jadi kita bisa mengucapkan bahwa sayang kamu hebat banget. Misalkan dia sedang tampil di mana, atau enggak dia berhasil menyelesaikan sebuah proyek apa, kamu oke banget, kamu keren banget kayak gitu. Itu akan membantu untuk meningkatkan kepercayaan diri pasangannya. Komunikasi itu penting, yang seperti tadi untuk meningkatkan motivasi. Betul. Jadi jatuhnya ke sana. Jadi kayak gitulah meningkatkan ketika kita merasa bahwa hubungan itu sudah agak-agak gitu ya dalam tanda kutip, ya udah komunikasinya ditingkatkan lagi, lebih baik lagi. Kita harus tahu bagaimana sih sebenarnya bahasa tubuh pasangan, bahasa verbalnya pasangan itu seperti apa. Baik, supaya tidak ada masalah-masalah yang kecil menjadi besar gitu ya. Supaya nggak tambah runyam lagi gitu. Apalagi mengungkit-ungkit yang sudah lewat tadi sudah dikatakan ya. Tapi biasanya kalau kita lihat mengungkit yang sudah lewat itu juga salah satu pemicu untuk bisa merusak komunikasi ya. Salah satu pemicunya di banyak kasus gitu kan, karena ya kita tidak memungkiri lah ketika timbul suatu masalah kita juga merasa dia kan dulu kayak gitu ya, kenapa kok sekarang aku dimarahin. Jadi kayak gitu. Cuma kan kalau terlalu sering kayak gitu kan nggak baik juga. Karena kan nanti pasangan merasa bahwa kok dia nggak memaafkan aku yang kayak ini, berarti waktu itu dia bohong dong maafin aku gitu jatuhnya. Jadi hindarilah yang kayak gitu. Jadinya kita berspekulasi ya. Jadinya terus nanti ada miskomunikasi lah lagi.
betul. Heeh. Jadinya ya runyam lagi, semakin tidak selesai Iya, masalahnya gitu iya, ya, kayak benar. ujung-ujungnya ke sana. Nah itu tadi untuk bagaimana caranya kita sedikit-sedikit mulai memperbaiki hubungan yang mungkin rasanya udah agak-agak Agak-agak, kurang efektif gitu ya Kak ya. Tapi kan sebenarnya kita tuh tujuan dari menjalin hubungan dengan pasangan nih, khususnya untuk yang pacaran, Iya. mungkin pingin supaya langgeng. Tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa pendapat masyarakat ya, pingin supaya langgeng dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Kak caranya supaya komunikasi yang udah baik ini tetap bisa langgeng gitu Kak? Oke. Apa ya, batasan-batasan apa yang kita harus lakukan gitu Kak? Untuk mempertahankan nih, sebenarnya kan kalau ada yang bilang tuh adalah memulai itu gampang, mempertahankan yang susah gitu betul ya. banget. Ada yang bilang kayak gitu. Betul. Nah, mempertahankan adalah ketika kita ngerasa bahwa komunikasi kita sudah cocok dengan pasangan. Belum tentu satu pasangan itu sama dengan pasangan lain. Jadi kita nggak bisa bandingin misalkan Nitya dengan pasangannya dibandingkan dengan saya dengan pasangan saya, komunikasinya bagaimana itu tidak bisa dibandingkan. Menurut Nitya, misalkan yang menghubungi atau komunikasinya setiap waktu lenggang itu komunikasi bagus. Misalkan menurut saya setiap 5 menit itu bagus gitu kan. Jadi komitmen di awal itu diteruskan saja. Komitmen di awal itu maksudnya dalam artian bahwa kesepakatan di awal dalam komunikasi itu bagaimana. Ketika itu sudah oke menurut kalian berdua, ya udah dilanjutkan aja. Tapi gini, dalam hal itu kan mungkin ada kejenuhan tuh bisa jadi. Nah, betul, kejenuhan itu itu. ya. Nah, ketika udah mulai kejenuhan itu terjadi, tapi yang kemarin tuh bagus sih. Cuma sekarang udah mulai jenuh, ya udah dikomunikasikan lagi. Kita ubah yuk nanti kayak gimana, komunikasi ke depannya gimana. Berarti jenuh itu udah wajar dalam hubungan? Wajar dalam hubungan, sangat wajar. Kita aja mungkin misalkan baru beli handphone baru 2 tahun aja udah jenuh gitu iya, kan. iya. Apalagi hubungan yang diulang terus-menerus ya, kayak itu monoton yang kayak itu yang tidak ada bumbu-bumbu api gitu loh. Itu bisa menjadi jenuh. Jadi dikomunikasikan. Balik lagi ketika jenuh, kita merasa jenuh dengan pasangan kita, udah komunikasikan dengan pasangan kita seperti gimana. Oke-nya gimana sih? Baiknya gimana? Cari win-win solution bagaimana. Iya, Gitu. baik. Nah, kemudian kalau misalkan ini yang sering kita lihat itu adalah permasalahan cemburu gitu kayak kalau misalkan cemburu, jealous gitu. Jealousnya entah itu sama lingkungannya atau sama orang lain. Nah, dalam menyampaikan rasa cemburu ini apakah juga perlu dilakukan Kak? Gimana sih caranya Kak untuk bisa mengkomunikasikan cemburu-cemburu ini? Kayaknya ini yang paling ingin dibahas nih sama di rumah itu gimana Kak kalau soal itu? Oke, cemburu itu tidak melulu dengan orang lain gitu ya, bisa jadi dengan hobi pasangan kita. Ini bisa jadi misalkan gini, misalkan pasangan kita tuh hobinya apa? Mancing misalkan. 24 jam dia mancing, lupa ngabarin kita kan kayak ya udah pacaran aja sama ikan gitu kan. Siapa tahu dibilang kayak gitu loh. Kita perlu mengkomunikasikan dengan pasangan kita bahwa kamu bisa menjalankan aktivitas atau hobimu. Tapi sebaiknya sih katakan sama saya kayak gimana. Terus masa sih setiap hari 24 jam 7 hari kamu mancing? Saya kangen nih, ayo kita ketemu gitu. Yang cewek atau enggak yang misalkan pasangan nih juga jangan kode-kodean dan juga jangan gengsi bilang kangen. Jangan gengsi bilang kangen teman-teman. Gengsi bilang kangen teman-teman. Jadi karena kalau misalnya kita bilang kangen ya siapa tahu pasangan kita, oh iya ya udah lama saya nggak ketemu nih sama dia. Kita ketemu aja, tinggalin hobinya dulu. Kayak gitu. Intinya adalah komunikasi, balik lagi kayak gitu. Termasuk mengkomunikasikan hal-hal yang tidak suka. Hal tidak suka salah satunya mungkin salah itu satu, ya. misalkan cemburu sama orang atau nggak cemburu sama hobi pasangan, cemburu sama apa misalkan pekerjaan boleh nggak ya? Menurut Titi gimana? Boleh nggak kita cemburu sama pekerjaan pasangan? Mungkin itu jadi motivasi mungkin ya kalau balik lagi ya. Mungkin motivasi kayak misalnya seperti oke, kamu semangat capai target ini gitu loh. Tapi jangan lupa makan ya gitu. Aku juga harus bisa kayak dia gitu. Jadi kayak hubungan yang sehat terjalin jadinya. Kamu oke performanya di kerjaanmu, aku oke performa di kerjaan kita gitu. Sama-sama ada saling mengisi jadinya. Saling mengisi. Komunikasinya lain lagi nih sekarang menghasilkan saling mengisi gitu ya bisa Oke. Jadi itu poin-poinnya sebenarnya di sana ya. Balik lagi sebenarnya komunikasi gitu. Benar. Nah Kak, misalkan nih ya kalau kita kan tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Mungkin masyarakat merasa sudah menjalankan beberapa tips yang sudah Kak Bintang rasakan, tapi dia mungkin sudah burn out atau sudah tidak tahu jalan keluarnya seperti apa untuk hubungan itu. Nah, sebenarnya kapan sih Kak pasangan itu perlu untuk mengunjungi profesional? Mungkin khususnya untuk pasangan yang sudah menikah ya. Itu kan karena lebih keputusan untuk mengakhiri hubungan juga lebih berat gitu. Nah, kapan sebaiknya mengunjungi profesional untuk menjadi mediator gitu, Kak Bintang?
kapan waktu yang tepat nih untuk mengunjunginya. Ketika segala macam cara sudah dicoba tapi hasilnya buntu. Dan ketika satu pasangan dengan pasangan yang lain tidak ada yang mau mengalah. Jadi kan semua merasa aku benar nih, merasa benar gitu. Perlulah mediasi atau perlulah orang ketiga untuk membantu mereka melihat sudut pandang yang lainnya, permasalahannya seperti apa. Karena kan pada saat merasa ada permasalahan tersebut, si pasangan atau si pria dan wanita ini merasa saling benar pasti. Aku kayak gini benar karena gini kok. Yang pria misalkan bilang nih, aku juga benar kok karena ini, dia sih nggak ngerti aku. Ini yang wanita bilang, dia juga nggak ngerti aku. Gimana sih kayak gitu. Dan nggak selesai. Iya, tidak selesai karena semuanya merasa benar. Jadi perlulah orang ketiga mediasi, entah itu ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, kalau misalkan dari HIMSI sendiri, Kak Bintang kan juga tergabung di HIMSI ya, Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Itu ada nggak layanan untuk itu? Ada. Jadi nanti bisa ditelepon ke 119, nomor ekstensinya 8. Itu berarti bisa bertemu dengan psikolog untuk sharing gitu ya, kayak. Dan itu juga tidak dipungut biaya ya, Kak ya? Tidak. Sehingga nanti masalah-masalah yang sudah tidak bisa dikendalikan itu butuh mediasi yang profesional, bukan mediasi yang semakin menghancurkan gitu ya, Kak ya. Kita takutkannya itu sebenarnya, Kak ya. Iya, jadi nanti bisa sekedar untuk konseling ya, untuk konseling dan melihat sudut pandang yang baru. Tapi keputusan itu kembali lagi ke pasangan. Jadi tugas atau fungsi psikolog adalah membantu teman-teman untuk melihat sudut pandang yang baru, melihat permasalahan itu bagaimana, kayak gitu. Bukan langsung memberi solusi, bukan mencari gitu solusi, ya. bukan. Tapi kembali lagi ke pasangan, dan intinya juga ujung-ujungnya juga dituntut untuk berkomunikasi lagi. Sehingga tadi seperti tema kita hari ini ya, komunikasi yang sehat antar pasangan itu penting gitu. Sekali. Luar biasa. Sharing kita hari ini, saya banyak belajar juga untuk topik kita hari ini. Terima kasih banyak, Kak Bintang. Mudah-mudahan dengan tayangan ini juga teman-teman di rumah semakin meminimalisir pertengkaran-pertengkaran karena komunikasi yang tidak baik, dan bisa lagi menjalin komunikasi yang lebih efektif begitu dengan pasangannya. Kak Bintang, sukses selalu Kak Bintang. Iya, terima kasih Nitya. Dan jangan lupa juga untuk menerapkan selalu protokol kesehatan. Iya, siap. Baik, nah saudara, itu dia tadi sharing kita hari ini bersama dengan Kak Bintang, seorang psikolog klinis. Kita sudah hampir 1 jam membahas tentang komunikasi yang sehat antar pasangan. Dan saudara, saya ingin mengingatkan bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini dapat kembali Anda saksikan di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Tentunya barangkali Anda ingin menyaksikan topik-topik yang pernah kita bahas sebelumnya dan juga ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung ke sosial media kami di Kompas TV Dewata di akun Instagram kami. Kemudian ada Facebook kami juga di Kompas TV Dewata, dan juga Twitter kami di Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bekerja mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selalu ingat terapkan protokol kesehatan 3M dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Om Santi 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 Om.